Kalian pasti sudah pernah mendengar seseorang yang mendeskripsikan dirinya sebagai introvert, ekstrovert, dan ambivert. Tapi apa kalian sudah tahu apa definisi dan perbedaan dari masing-masing kepribadian ini? Nah, untuk itu, jangan asal melabeli diri bahwasanya kamu adalah sebagai seorang introvert, ekstrovert, atau ambivert. Berikut ini videonya yang akan menjabarkan ketiga perbedaan tersebut. Kepribadian seseorang introvert. Introvert adalah sebuah tipe kepribadian yang sering disalahartikan sebagai pemalu. Padahal, introvert dan pemalu tidaklah sama. Para ahli menggolongkan sikap pemalu sebagai salah satu bagian dari gangguan mental. Gangguan ini termasuk ke dalam gangguan kecemasan sosial meski masih tergolong ringan. Sementara itu, orang introvert lebih suka menyendiri untuk mengumpulkan energinya. Namun, mereka sebenarnya tidak ada masalah bila harus berada dalam situasi sosial. Konsep introvert dan ekstrovert pertama kali dicetuskan oleh psikiater asal Swiss bernama Carl Jung. Ia percaya bahwa beberapa orang bisa mendapatkan energi dari dunia eksternal, ekstrovert, dan lainnya mendapatkan energi dari dunia internal, introvert. Definisi introvert sendiri adalah seseorang yang bisa menyerap energi ketika sedang sendiri memilih ketenangan untuk refleksi. Mereka tidak menolak menghabiskan waktu bersama satu atau dua orang terdekatnya. Mereka kadang membutuhkan waktu menyendiri untuk memulihkan energinya setelah berinteraksi di lingkungan sosialnya, dan mereka juga cenderung tidak suka omongan basa-basi, melainkan to the point, dan lebih memilih percakapan yang lebih berarti, yang mana salah satunya kepribadian introvert ini memiliki ciri-ciri seperti energi terkuras saat menghabiskan waktu dengan banyak orang. Orang introvert tidak memiliki masalah bila harus berinteraksi dalam situasi sosial. Melakukan yang disukai seorang diri merupakan momen yang paling menyenangkan. Hal ini juga dapat membantu mengisi ulang energi positif dalam diri mereka, akan tetapi, seorang introvert ini lebih senang menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan orang terdekat, seperti teman dan keluarga. Teman sedikit, namun berkualitas. Karakteristik introvert ini, bukan tidak suka bergaul atau tidak ingin punya teman dekat. Hanya saja jumlah teman mereka tidak sebanyak orang lain, misalnya satu atau dua orang saja, namun pertemanan yang dimiliki cenderung sangat berkualitas. Pasalnya, orang dengan kepribadian ini akan menjaga dan merawat pertemanannya dengan baik, introspektif dan ingin tahu segala hal. Sebelum merencanakan sesuatu, biasanya seorang introvert memilih untuk memikirkannya secara matang terlebih dahulu, sering dituduh melamun. Orang introvert biasanya melarikan diri dari situasi di sekitarnya dengan melamun atau membiarkan pikiran mereka bebas berkeliaran, memilih menulis dibanding berbicara. Orang introvert lebih memilih untuk menuangkan pikirannya lewat tulisan daripada lisan, apalagi jika mereka sedang tidak siap. 2. Ekstrovert, menurut ahli psikologi Dr. Fadli Rizal Makarim, menyimpulkan bahwa ekstrovert berhubungan erat dengan kepribadian yang aktif. Ada beberapa fakta terkait kepribadian ini yang jarang diketahui, seperti tetap butuh waktu untuk sendiri. Ekstrovert sering didefinisikan sebagai life of the party. Mereka sangat tertarik dengan interaksi sosial, bahkan bisa mengambil energi dari situasi tersebut. Ahli saraf mengatakan ekstrovert lebih responsif terhadap stimulasi dari luar karena otak mereka mengeluarkan lebih banyak dopamine di tengah situasi sosial. Dopamine sendiri adalah senyawa kimia di otak yang menyebabkan rasa senang dan puas. Berikut ciri-ciri kepribadian ekstrovert lainnya, tidak suka menyendiri. Ekstrovert tidak suka menyendiri karena mereka merasa keadaan tersebut justru menguras energi mereka. Mereka mengisi ulang energi justru dengan berada di tengah orang banyak, senang berada di tengah orang banyak. Beda dengan introvert, ekstrovert justru merasa nyaman berkumpul dalam kelompok besar. Mereka bahkan tidak segan menjadi pemimpin di kerja kelompok dan kegiatan sosial setelah kerja, memiliki banyak teman. Orang ekstrovert lebih mudah mendapatkan teman baru karena mereka merasa nyaman dengan energi orang lain. Mereka juga memiliki jaringan sosial yang luas dengan banyak kenalan, bisa menjadi pendengar yang baik. Meski terkenal banyak bicara, seseorang dengan kepribadian ekstrovert juga dapat menjadi pendengar yang baik, loh. Bahkan, saran yang diberikannya realistis dengan berbagai pertimbangan yang masuk akal, outgoing dan optimis. Ekstrovert kadang disebut sebagai orang yang bahagia, positif, ceria, dan ramah. Mereka jarang terlalu memikirkan kesulitan dalam hidup, meski terkenal hangat dan ramah, ternyata memiliki waktu sendiri juga diperlukan.
Seseorang dengan kepribadian ini bisa merasa energinya terkuras saat dibungkam secara kreatif atau harus fokus pada obrolan ringan. Hal ini bisa terjadi saat dirinya tidak dirangsang secara mental, atau ditantang melalui ide kreatif yang perlu dijelajahi. Maka dari itu, ia lebih memilih menyendiri dibandingkan bertemu banyak orang, tidak khawatir dengan risiko. Orang ekstrovert kadang suka melakukan tindakan yang berisiko. Jika tindakan tersebut berhasil dan risikonya terbayarkan, mereka akan merasa sangat puas. Nah, berikutnya adalah ambivert. Kebanyakan orang hanya mengenal kepribadian ekstrovert dan introvert, padahal ada juga kepribadian yang dikenal dengan sebutan ambivert. Istilah kepribadian introvert dan ekstrovert pertama kali digagas tahun 1900-an oleh psikiater Swiss Carl G. Jung. Seorang yang punya kepribadian introvert cenderung lebih suka menyendiri. Sementara, orang dengan kepribadian ekstrovert digambarkan lebih suka bersosialisasi dengan orang lain alias easying. Setelah membaca keterangan di atas, kira-kira mana kepribadian yang Anda miliki? Ternyata, ada yang berpendapat jika dirinya bukan seorang yang introvert maupun extrovert. Jika ini yang Anda pikirkan, bisa jadi Anda adalah seorang ambivert. Ambivert adalah kepribadian yang bisa mengarah pada ekstrovert maupun introvert, tergantung dengan situasi yang dihadapi. Seseorang dengan kepribadian ini biasanya mudah berbaur layaknya seorang ekstrovert. Tetapi juga pintar untuk menyendiri dan tidak berbicara banyak seperti introvert. Berikut ciri-ciri kepribadian ambivert yang perlu kalian ketahui, pendengar yang baik. Ekstrovert mungkin lebih banyak bicara dan introvert lebih banyak melihat dan mendengar. Tapi ambivert tahu kapan harus bicara dan kapan harus menjadi pendengar. Bisa mengatur perilaku. Kepribadian ambivert bisa menyesuaikan perilakunya tergantung dari orang dan lingkungan di sekelilingnya, merasa nyaman di situasi sosial, tapi juga menghargai waktu menyendiri. Jika mendapat undangan pesta dari temannya, seorang ambivert mungkin akan memikirkan pro dan kontra dari acara tersebut. Mereka bisa saja memilih untuk pergi atau tidak, memiliki empati yang tinggi. Kepribadian ambivert bisa menjadi pendengar yang baik dan mengerti situasi seseorang. Jika seorang temannya mengalami masalah, ambivert akan mendengar dan memberi pertanyaan mendalam untuk membantu menyelesaikan masalah, bisa menyediakan keseimbangan. Di situasi sosial, seorang ambivert bisa memberikan keseimbangan yang diperlukan. Mereka bisa saja menjadi orang pertama yang memecahkan kesunyian dan membuat orang lain yang lebih introvert menjadi lebih nyaman untuk berbicara. Nah, itulah berikut ulasan video terkait ketiga perbedaan karakteristik pribadi introvert, ekstrovert, dan ambivert yang perlu diketahui. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share ke teman-teman kamu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Thanks for watching.